Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali ke tema NFT. Jadi kemarin saya habis sharing datang ya ke NFT Meetup yang pembicaranya adalah sahabat saya namanya Prastika Bakti. Dia salah satu NFT creator yang menjualkan ilustrasi profile picture panda ke seluruh dunia, dan tagline-nya adalah cuan 1,2 miliar within 3 months. So, saya akan sharing tentang apa yang saya dapetin kemarin kepada teman-teman semua bareng anak saya namanya Bembo. So, stay tune, kita ketemu habis ini. Selamat pagi teman-teman semua, hampir jam 11 siang hari ini. Saya bentar lagi mau jemput anak saya sekolah, tapi sebelumnya saya akan sharing tentang NFT dulu kepada teman-teman semua. Seperti tadi saya bilang, saya barusan ikut sebuah NFT Meetup yang diprakarsai oleh Mas Hari. Ini adalah ownernya Gudang Digital Jogja yang beberapa bulan lalu support saya untuk mencoba unboxing kamera-kamera baru yang canggih sekali. Jadi teman-teman bisa, kalau butuh kamera keren, alat fotografi keren, bisa hubungi Gudang Digital. Nanti ada Mas Pradit yang akan membantu teman-teman semua untuk membeli keperluan fotografi teman-teman semua di Jogja. Semua online, dia kirim seluruh Indonesia, semuanya bisa. Jadi kembali lagi ke dunia NFT. Kemarin Pras itu teman saya di wedding fotografi, dia sudah berkecimpung lama ternyata di dunia grafis ya. Karena dia adalah pembuat ilustrasi untuk Fiverr. Jadi Fiverr.com ini adalah jasa-jasa membuatkan produk apapun sih, fotografi, video, footage, ilustrasi, kartu nama, bahkan di Fiverr. Kemudian si Pras ini membuat sebuah project namanya Panda Syndicate. Jadi itu adalah sebuah ilustrasi profile picture panda. Pandanya mukanya lucu-lucu, outline-nya sebenarnya sama, cuman ada yang pakai kacamata, pakai dasi, pakai jas, pakai jaket segala macam. Dimana goals-nya adalah charity. Sebenarnya si Pras ini kepengen sekali jalan-jalan ke Cina. Dia belum pernah ke Cina, makanya dia kepengen sekali ke Cina. Dana yang dihasilkan dari penjualan NFT Panda Syndicate ini akan digunakan untuk menyelamatkan para makhluk-makhluk lucu warna hitam putih matanya belok ini di Cina. Tapi dia pengen jalan-jalan di Cina sak mau dari intinya makan tepar traveling semua di Cina gitu lah. Nah, yang saya bisa tangkap dari konsep ini adalah jika teman-teman hanya seorang yang ingin menjualkan sebuah karya di NFT seperti teman-teman lakukan di Shutterstock, padahal teman-teman tidak punya track record apapun di dunia fotografi, so forget it guys. You gonna be fail. Walaupun nggak gitu juga, cuma artinya gini. Ini prosesnya berbeda dengan kita menjualkan foto-foto di Shutterstock. Karena NFT itu sesuatu dunia yang baru. Maka dari itu, ada banyak cara sebenarnya cari duit di NFT. Kalau di channelnya Mas Rio Purba itu kemarin saya nonton kan ada flipping ya. Jadi kita membeli kemudian menjual lagi. Cuman teman-teman boleh lakukan itu ya kalau teman-teman punya duit. Kalau duitnya cepet ya forget it juga gitu. Nah, yang akan saya share di sini adalah bagaimana kita menjualkan karya baik foto maupun ilustrasi di NFT yang bisa mendapatkan income secara kontinu. Jadi bukan cuma sekedar booming satu kali, tapi ini adalah mendapatkan income terus dari NFT, di mana income-nya juga bisa ya tentunya dibayarkan dengan kripto, tergantung platformnya apa, sehingga teman-teman bisa sustain di sini. Cara pertama yang bisa dilakukan dalam berjualan NFT adalah menjadi seorang artisan atau benar-benar menjadi seorang profesional artis yang akan menjualkan karyanya dengan harga fantastis. Seperti yang dulu pernah terjadi, ini adalah fenomena ya di dunia fotografi, bahwa seorang fotografer landscape, National Geographic kalau nggak salah, dia berjualan NFT dengan total sales adalah 69 juta dolar, di mana 1 juta dolarnya adalah 14 miliar. So, lakukan sendiri pakai komputer, pakai kalkulator berapa jumlahnya, ini adalah duit yang sangat banyak. Cuman beliau ini adalah seorang artisan fotografer, di mana memang karyanya dia sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, belasan tahun memotret di tempat-tempat yang nature, alam liar, sehingga masuk akal ketika dia juga bisa menghasilkan uang senilai 69 juta dolar, termasuk royaltinya ya. Artinya ketika fotonya di flipping saya juga nggak tahu, pokoknya intinya total salesnya in a whole sales itu adalah 69 juta dolar. Nah, ini sama dengan fenomena yang dilakukan oleh Mas Ghazali ketika dia selfie setiap hari, di mana konsistensinya selama 5 tahun membawa dia ke dalam total sales kalau nggak salah berapa 12-15 miliar, sehingga dia bisa dapat royalti mungkin sekitar 1,7 M. Itu adalah konsistensinya beliau. Jadi
Saya selalu bilang di vlog ini ya, bahwa yang namanya ketekunan itu mengalahkan kepintaran. Maka dari itu, di Shutterstock pun saya bilang, ketika saya sudah ngupload nih, terus tapi teman-teman adalah pribadi yang benar-benar konsisten. Kemudian tahan lapar intinya. Kemudian terus berjuang, belajar terus tiap hari gitu, teman-teman bisa sekali mengalahkan earning saya, mengalahkan earning mentor-mentor teman saya. Nah, cara yang menjadi artisan yang pertama ini quite tricky teman-teman, karena bahasa kasar gini, siapa kamu gitu. Nah, saya juga bilang begitu, bahwa diri saya tuh, wah saya emang udah 11 tahun ya di dunia, 12 tahun di dunia fotografi, cuman apakah saya bisa menjadi seorang artisan? Saya tidak kepikiran untuk masuk ke ranah itu, karena yang saya contoh kebetulan sekali Pras itu adalah berjualan di NFT based on project. Nah, based on project inilah yang sedang saya persiapkan dan sedang saya tekuni saat ini. Cara kedua yang saya tekuni yang juga dilakukan oleh sahabat saya Pras adalah menjual sebuah karya NFT berdasarkan sebuah project. Jadi ini adalah membuat sebuah pekerjaan yang pekerjaannya kita bikin sendiri, kita ulik sendiri, kita usaha sendiri, kita keringetan sendiri, kita jatuh bangun sendiri, pokoknya semua dilakukan sendiri. Cuman tips yang sangat menarik dari seorang Pras ini adalah dia bilang, "Mas, kamu mesti bikin tim." Jadi si Pras ini itu dia bikin Panda Syndicate itu dia murni sebagai seorang creator. Padahal yang namanya membuat sebuah project ini butuh seorang marketing, butuh seorang community builder, butuh seorang yang disebut juga sebagai buyer atau holder atau investor. Karena itu ini adalah sebuah project besar. Ada sebuah karya NFT yang namanya adalah Superlatif, teman-teman bisa saksikan ini. Ini sampai membuat sebuah galeri di Legian Bali, teman-teman. Teman-teman coba hitung sendiri deh. Berapa sewa rukonya, berapa sewa tanahnya, kalau dia mau beli juga harganya berapa, karena bocoran-bocorannya project NFT ini harganya sekitar puluhan miliar, karena nanti dia akan menjualkan profile picture, dia akan menjualkan merchandise seluruh dunia worldwide. Jadi ini adalah sebuah pola pikir yang sangat besar, di mana cryptocurrency sangat memungkinkan kita semua diapresiasi dengan harga tersebut. Takes time, sangat beresiko, tapi worth it ketika ini sudah jadi. Nah, project yang kedua ini yang sedang saya gembar-gemborin dari kemarin itu adalah saya membuat sebuah project namanya Coffee for Universe, di mana saya akan mempromosikan kopi Indonesia kepada dunia luar, di mana saya akan membuat 1000 foto tentang kopi, di mana masing-masing fotonya bisa di-download 5 kali. Maka dari itu saya bisa menjualkan sebanyak 5.000 karya secara eksklusif kepada semua investor saya atau semua holder atau pemegang royalti dari karya-karya saya. Project ini sama seperti yang dilakukan sama Panda Syndicate, di mana ketika hasil akhirnya nanti dia akan melakukan sebuah charity ke Cina untuk menyelamatkan para panda. Tapi kalau saya, project goals-nya adalah salah satunya ya, ini adalah membuat sebuah coffee shop dan Airbnb unit yang saya sinkronis menjadi satu, hampir sama seperti Cendela dan Sapulu yang sekarang saya kerjakan karena pakai dana investor. Ini akan menggunakan dana saya pribadi, di mana saya hanya akan menjualkan kopi-kopi asli Indonesia ke seluruh dunia, baik itu adalah tamu-tamu orang Indonesia, tamu bule yang datang ke coffee shop saya di Indonesia, ataupun mungkin suatu ketika saya diberkahi untuk bisa buka di luar negeri. Itu semuanya akan dilakukan dengan berjualan kopi-kopi asli Indonesia. Jadi kita memasarkan semua kopi-kopi luar biasa dari Gayo, Mandailing, kemudian Garut, Sunda, Jawa Timur, Semeru, Bajawa, Flores, segala macam. Jadi ketika tamu tuh masuk ke coffee shop saya itu semuanya udah kayak galeri coffee bean Indonesia. Benefitnya yang saya tawarkan adalah salah satunya adalah mereka bisa minum kopi gratis di cafe saya. Kemudian untuk pembelian-pembelian eksklusif mereka akan mendapatkan benar-benar real coffee beans dari Indonesia yang saya akan kirim ke belahan dunia manapun, karena Pras juga melakukan itu. Jadi foto pandanya tadi ada yang sampai dibikin tato sama investornya, ada yang dibikin merchandise, sampai akhirnya ada beberapa holder yang sudah membeli karyanya sampai mungkin sekitar 150-200-an juta. Jadi dia memang mengkoleksi ya karya-karyanya si Pras tadi. Itu akhirnya dikirimin benar-benar merchandise-nya, dan dia adalah orang-orang kaya yang tinggalnya di tower-tower di Dubai, ada di Eropa, ada di Amerika, dan dia benar-benar super rich people yang memang bukan cuma sekedar gelontorin duit ya. Dia melihat bahwa karya NFT ini adalah sebuah komoditi yang ketika dibeli itu bisa menghasilkan keuntungan buat mereka juga.
Kalau saya bisa ceritakan sebuah figur ya, sebuah figur di NFT di OpenSea yang namanya adalah CryptoPunk dan Bored Apes, kalau nggak salah ya, gambarnya monyet itu adalah orang-orang kreatif yang bahkan menjualkan gambar-gambar profile picture yang dijadikan sampai sebuah pride bagi pembelinya. Gosip punya gosip bahwa yang namanya gambar monyet Bored Apes ini floor price atau harga paling bawahnya adalah berapa ratus ETH, dan itu adalah 4, sekian miliar untuk satu foto profile picture-nya. Yang katanya si Pras, itu sampai Neymar, pemain bola aja dia punya 2. Jadi ini adalah sebuah lucu-lucuan, sebuah koleksi-koleksi pribadi di mana orang-orang atau kita yang masih makan nasi tempe itu nggak akan mampu mikir kayak begini. Ini adalah orang-orang yang sampai mungkin punya Bugatti Veyron, dia punya Ferrari Limited, dia kehidupannya udah jet set, yang membeli ini berdasarkan pride. Kemarin juga pada waktu kita bikin NFT Meetup, itu tuh sebenarnya saya bisa tahu bahwa ada sebagian orang yang matanya juga masih kosong. Dia nggak ngerti kenapa harus masuk NFT, kenapa ada orang goblok yang mau beli cuma profile picture seharga 4 miliar. Itu adalah sebuah tanda tanya besar dan sebuah pertanyaan klasik yang saya yakin ada di pikiran teman-teman semua juga yang nonton video ini. Cuman itu tadi teman-teman, saya pernah bilang sehari sebelumnya ya, beberapa hari kemarin ya, saya pakai kaos nih, polos harga 35.000, nyaman nggak? Nyaman. Tapi ada orang pakai kaos, misalnya tulisannya adalah Gucci, tulisannya adalah Louis Vuitton misalnya gitu, harganya berapa? Misalnya 3 juta, 5 juta. Orang mungkin tanya, fungsinya apa sih yang kaosnya juga rasanya sama? Oh, buat mereka bilang gini, iya kaosnya sama, cuman saya pakai ini pakai pride, dia bilang gitu. Nah, kalau udah unsur pride ini, kalau kemarin ada buku Cashvertising yang udah pernah saya share kemarin, itu ada namanya 8 Life Figures. Kemarin saya salah ngomong, 7 Life, itu harusnya 8 Life. Jadi 8 Life Figures itu, kok 8 Life Figures sih? Pokoknya ini adalah 8 cara berjualan apapun yang harganya berapapun juga pasti laku. Ini salah satunya adalah pride, jadi berjualan gengsi. Nah, NFT ini konsepnya adalah berjualan gengsi. Nah, di mana gengsi itu sekarang khususnya buat orang-orang kaya ya, di masa pandemi ini yang namanya Mas Rudi Salim itu kan pasti jualan mobil mewahnya nggak bakal berkurang, karena justru dia makin meningkat pesat karena banyak orang-orang kaya yang pengen menggelontorkan uang. Nah, ini adalah kesempatan kita semua yang masih kere-kere ini, yang makannya juga masih ngitung. Nah, beras di situ sama beras di situ beda Rp1.000. Oh, yang beras Rp1.000 aja yang dibeli. Nah, buat kita-kita yang masih keuangannya terbatas, masih kere-kere pinggir jalan ini, dimanfaatkan yuk. Jadi kita juga bisa merasakan sebuah apresiasi yang bagus atas karya-karya yang kita jual. Sama dengan di dunia Shutterstock, bahwa channel YouTube saya ini adalah sebuah laboratorium di mana saya akan sharing semua kegagalan saya, semua keberhasilan saya tentang dunia fotografi. Karena itu teman-teman harus cukup bijak. Kalau di dunia Shutterstock saya berkali-kali bilang, so I'm not the only one. Saya bukan orang satu-satunya yang paling top di dunia Shutterstock. Bahkan earning saya masih, anggap aja recehan lah. Mungkin sama gajinya teman-teman bulanan masih gedean gajinya teman-teman bulanan. Cuman saya konsisten di sini. Begitu juga di NFT. Kalau teman-teman kepengen belajar, pantengin Instagram saya, linknya juga ada di bawah. Pantengin channel YouTube saya, karena ini adalah jatuh bangunnya saya di dunia NFT. Maka saya akan share. Karena saya juga berpikiran bahwa YouTube suatu saat juga akan membesarkan saya. Maka dari itu, saya salah ya saya upload di YouTube, saya benar saya upload di YouTube, susah senengnya saya juga upload di YouTube. Maka dari itu teman-teman harus bijak. Tapi bagusnya begini, saya akan share semuanya. Saya akan berikan semuanya kepada teman-teman secara cuma-cuma yang menonton channel YouTube ini. Maka tonton awal sampai akhir. Biasanya juga dapat AdSense ya. Jadi dengan begitu, teman-teman bisa memahami sepak terjang saya. Kadang-kadang di video kemarin, misalnya saya bilang, oh saya udah motret Shutterstock ya. Waktu itu saya motret apa ya? Saya motret mangga. Motretnya keren-keren, pakai studio box segala macam. Ternyata hasilnya apa? Failed, reject gitu. Cuman saya bilang lagi, udah saya upload lagi, saya bikin lagi editingnya, saya bagusin lagi, ternyata approve. Nah, hal-hal semacam itu juga akan saya share di NFT, sehingga kalau suatu saat nanti saya misalnya karya saya terbeli misalnya seharga 10 miliar gitu, ya berarti itu adalah momentum saya ketika saya berhasil. Tapi teman-teman juga pasti akan melihat bagaimana saya gagal di sini melalui channel YouTube saya. Jadi ini adalah cerita perjalanan. Jadi semoga ini tidak sekedar menjual mimpi belaka, teman-teman bisa ngeliatin proses jatuh bangunnya. Ini bukan suatu kaya dalam waktu singkat, ini adalah sebuah perjuangan yang berdarah-darah. Ini mungkin juga digoblok-goblokin orang juga gitu, karena saya juga nggak bisa cerita kepada siapapun
yang mereka tidak tahu menahu tentang dunia fotografi ataupun tentang dunia investasi, cryptocurrency, NFT dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video kali ini tentang bagaimana kita berjualan karya di NFT, mindsetnya harus seperti apa, teman-teman harus pahami dulu. Videonya sudah saya upload kemarin ya. Tonton itu dulu konsepnya sebelum memahami bagaimana cara mendapatkan uangnya. So stay tune, subscribe di channel ini, nyalain loncengnya, kita ketemu di video berikutnya.